Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Time News bersama saya Reno Reksa. Kalau kita mencoba menarik ke belakang sequence timeline-nya, sejak November 2022 Indonesia ini sudah menerima keketuaan ASEAN di Kamboja pada saat itu. Kemudian di 1 Januari 2023 Indonesia sudah memulai masa keketuaan ASEAN-nya sampai nanti di tanggal 31 Desember 2023. Ini artinya sudah lebih dari 50% perjalanan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Untuk bisa mendalami lebih lagi apa saja yang sebetulnya sudah dilakukan oleh Indonesia, apa progresnya, apa impact-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara langsung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan kalau tadi soal saya tanya, ini sudah 50% lebih perjalanan Indonesia sebagai ketua ASEAN, Pak Erlangga. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama menjadi ketua ASEAN ini, Pak? Ya, pertama ini sejak 1 Januari dan kebetulan KTT-nya ini kan bulan September. Sehingga sebetulnya ini sudah lebih dari 50%. Relatif sudah 80%. Karena dalam waktu 2 minggu ke depan sudah mulai KTT. Dan tentu KTT ini terdiri dari berbagai pilar, terutama di ASEAN. Ada pilar Polhukam, pilar ekonomi, dan sosial budaya. Nah, dari ketiga pilar itu, ministerial meeting-nya sudah berlangsung. Per hari ini terkait dengan economic minister di sektor perdagangan rapat di Bali, kemudian sektor keuangan juga sudah sedang paralel rapat di sini, sehingga dalam 1-2 minggu ke depan seluruh materinya akan diselesaikan, akan dirampungkan. Ya. Tapi kalau kita melihat tema besar yang diangkat Indonesia, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, ini apa sebetulnya spirit yang dibawa oleh Indonesia dengan tema ini, Pak? Ya, tentu ASEAN sebagai kawasan di Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang penting. Karena dalam 20-25 tahun terakhir, kawasan yang regionnya stabil hanya ASEAN. Kita lihat geopolitik di Eropa bermasalah, kemudian di berbagai daerah, termasuk di Amerika Latin dan yang lain juga ekonominya bergejolak. Sehingga ASEAN salah satu daerah yang stabil pasca COVID, pertumbuhannya positif, kemudian juga relatif inflasinya terkendali, dan secara politik relatif stabil di luar Myanmar. Jadi hampir seluruhnya relatif. Kemudian kita mendorong beberapa tema juga, yaitu yang transformatif, ASEAN yang transformatif, kemudian juga yang bermanfaat bagi kawasan di regional. Oleh karena itu, kawasan ASEAN menjadi penting pasca COVID karena banyak kebijakan yang ingin melanjutkan atau melakukan investasi di supply chain. Nah, larinya kan di luar China. Nah, wilayah di luar China itu rata-rata masuknya adalah ke negara ASEAN. Apakah itu Vietnam, Thailand, Singapura, maupun Indonesia, dan negara ASEAN lainnya. Sejak 1 Januari 2023 menjadi ketua ASEAN, manfaat real yang dirasakan oleh Indonesia dengan adanya keketuaan ini apa, Pak Erlangga? Ya, pertama leadership Indonesia kan pasca G20 itu sangat diapresiasi. Betul. Karena dalam berbagai perhelatan G20 yang challenge-nya, tantangan paling besar adalah G20 dalam kepemimpinan Indonesia. Dan dianggap kepemimpinan Indonesia sukses untuk menyelesaikan itu. Ditambah lagi untuk pertama kali kita mempersiapkan adanya deliverables, terutama terkait dengan green economy dan sustainable. Dan berikutnya tentu kepemimpinan Indonesia di ASEAN itu selalu menghasilkan milestone, menghasilkan hal yang penting, yang tidak mudah dilakukan pada saat kepemimpinannya non-Indonesia. Sehingga pada kepemimpinan ini, 2 isu besar, transisi energi dan digitalisasi, ini menjadi tema pokok daripada Indonesia.
Nah, Indonesia juga meluncurkan mengenai sustainable finance, di mana sustainable finance itu adalah untuk membiayai transisi energi, kemudian juga mendorong adanya electric vehicle ecosystem. Kita ketahui ASEAN itu 2 negara produsen otomotif, yaitu Thailand dan Indonesia. Sehingga dengan ekosistem EV ini menjadi sangat relevan. Oke, artinya tadi kalau saya melihat timeline-nya setelah G20 langsung kemudian Indonesia menjadi ketua ASEAN, apakah artinya poin-poin yang menjadi bahasan atau yang dihasilkan dari G20 ini juga dibawa oleh Indonesia ke ASEAN ini, Pak? Nah, tentu ada hal yang poin G20 yang untuk G20 namun punya relevansi dengan masing-masing negara termasuk ASEAN. Jadi kalau konteks blue dan green ekonomi itu menjadi penting. Blue ASEAN itu adalah terutama di ASEAN itu ada 2, yaitu kontinen ASEAN dan arkipelago ASEAN. Nah, Indonesia ini bagian dari arkipelago ASEAN bersama dengan Filipina. Nah, tentu yang arkipelago ini dan juga negara yang punya garis pantai atau ini menjadi penting untuk mendorong ekonomi biru sustainable di kelautan. Karena ini potensinya besar. Dan sedangkan green ekonomi tentu matters untuk semua anggota ASEAN. Nah, respon dari negara-negara anggota ASEAN lainnya terhadap keketuaan Indonesia so far seperti apa, Pak Erlangga? Mungkin ada yang Pak Erlangga dengar ini respon dari negara-negara ASEAN lainnya. Ya, kalau negara ASEAN selalu positif terhadap Indonesia karena ekonomi ASEAN 40% adalah di Indonesia dan stabilitas Indonesia sangat mempengaruhi stabilitas kawasan. Sehingga tentu leadership Indonesia mendapat dukungan dari semua, apalagi Indonesia dianggap katakanlah saudara tua dari berbagai negara ASEAN. Sehingga dengan demikian kepemimpinan Indonesia ini mendapat dukungan yang solid dari seluruh negara-negara di ASEAN. Baik, Pak Erlangga, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, dan saya masih bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Tadi di segmen sebelumnya Pak Erlangga sudah menyebutkan hal yang menarik untuk kita gali di segmen ini. Yang pertama adalah soal blue and green economy, dan juga tadi Bapak sempat menyinggung bahwa only Indonesia and Filipina yang masuk dalam arkipelago tadi itu ya Pak ya. Ini mungkin kita bisa dalami lagi di sini sejauh mana blue and green economy ini lebih digaungkan, lebih lebih dimasifkan lagi gemanya di KTT ASEAN ini, Pak Erlangga? Ya, pertama tentu kita melihat bahwa di kepulauan ASEAN ini kan ada Indonesia yang besar dan Filipina. Nah, kemudian yang lain kan di daratan Asia, ASEAN yang lain. Nah, tentu masalah konektivitas menjadi penting, dan konektivitas salah satu kan melalui transportasi laut. Dan juga integrasi regional economy. Kita punya Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina sebagai satu center of growth di wilayah timur. Kemudian kita punya IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle kita punya. Sehingga engine of growth-nya itu terus didorong di antara negara ASEAN. Nah, tentu terkait dengan blue economy, terkait ekonomi yang bisa didorong dari kelautan. Dari kepulauan, tentu yang terkait dengan sekarang banyak juga diminati itu adalah seaweed, itu downstreamnya juga banyak, mulai dari kosmetik sampai pharmaceutical, dan itu sangat relevan untuk Indonesia maupun Filipina. Kemudian tentu perikanan, tuna menjadi salah satu sumber protein yang sangat diminati, tentu tidak bisa lepas dari Indonesia maupun Filipina. Kemudian juga tentu ekonomi yang berbasis kelautan, apakah itu yang terkait dengan penyerapan daripada karbon dioksida melalui sekali lagi bisa melalui seaweed, bisa melalui coral, bisa melalui tanaman bakau yang 4 kali lebih tinggi daripada hutan biasa. Nah, kemudian tentu laut adalah tol untuk perkapalan, logistik. Sehingga logistik itu menjadi penting, dan ini transportasi hub ini menjadi penting. Tourism juga menjadi penting karena beberapa kapal cruise
Itu dari Singapura bisa ke Belitung, bisa ke Bali, bisa ke berbagai tujuan destinasi di antara negara ASEAN. Nah, tentu gitu yang harus kita dorong. Tentu hal lain yang tentu yang terkait dengan green economy, ya kita melihat pada renewable energy. Nah, ini renewable energy juga menjadi bagian daripada G20. Di sana ada Just Energy Transition Program for Indonesia, infrastruktur, antara lain untuk dekarbonisasi. Dan dekarbonisasi di ASEAN juga menjadi isu bersama, dan tentu berikutnya juga kita membangun sustainable finance, jadi financing untuk target daripada net zero di masing-masing negara. Jadi itu yang menjadi bahan pembahasan dalam KTT ASEAN nanti. Oke, dan itu terkait dengan energi baru terbarukan tadi ya Pak, yang sudah Bapak Erlangga singgung. Ini berarti semua negara ASEAN sudah full concern ke situ dan sudah siap, bukan hanya concern ya, tapi siap untuk mengimplementasikan. Beberapa sudah mulai yang namanya kita punya Trans ASEAN Grid, ya, jadi grid Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain punya kerjasama. Demikian pula Indonesia sedang menjajaki untuk renewable export ke negara lain, termasuk ke Singapura. Kita sudah punya ekspor ke dalam bentuk barang. Nah, tentu seperti dalam apa bentuk itu Pak? Renewable export itu seperti apa contohnya? Ya, solar panel, electricity-nya kita ekspor. Oke. Nah, kita kan punya connectivity lain. Digitalisasi kita sudah punya, data center untuk regional. Kemudian tentu kita mengharapkan energi kita sudah punya yang gas supply ke negara tetangga. Nanti electricity supply ke negara tetangga kita di ASEAN. Jadi ini, dan apalagi kita sedang membangun hydropower yang besar di Kalimantan Utara yang bisa sampai 10 gigawatt secara kaskade, dan tentunya kan demand-nya mesti dibawa ke Pulau Jawa dan ke negara tetangga juga bisa dibawa. Nah, berbicara soal energi baru terbarukan ini dari semua negara ASEAN, ini kalau saya petakan tidak mungkin belum 100% negara di ASEAN ini semuanya ready. Tapi mungkin ada yang persentase siapnya, ada yang 100%, ada yang 90%, dan dengan berbagai tingkatan. Ini apakah saling kemudian berkolaborasi untuk kemudian mewujudkan yang namanya renewable energy ini? Ya, setiap negara punya target net zero emission. Indonesia di 2060. Nah, tentu beberapa negara lain ada yang lebih cepat. 2050. Sehingga semua negara berlomba-lomba untuk mendorong renewable energy. Tetapi yang punya resource besar di ASEAN itu salah satunya Indonesia. Kita punya resource hydro power, kita punya geothermal, bahkan kita punya potensi untuk small modular reactor dari nuklir. Kita punya uranium dan punya banyak resources, apakah itu mulai solar, apakah itu angin, wind, apakah kita juga gelombang, ocean, di bawah laut, itu kita juga bisa. Jadi potensi paling besar ada di Indonesia. Oke, dan kalaupun misalkan ada negara-negara ASEAN yang need some help dari Indonesia, Indonesia berarti siap membantu ya Pak ya untuk itu? Ya tentu masalahnya teknoekonomi ya, masalah transmission. Kalau untuk di gas nggak ada masalah, itu sudah terjadi. Di digitalisasi sudah mulai. Dan sekarang tentu kita lihat kalau kabel fiber optik bisa, transmisi elektrik juga bisa dilakukan. ASEAN Matters itu adalah salah satu variabel yang juga masuk dalam tema. Berikutnya di segmen selanjutnya saya akan lebih membahas terkait dengan epicentrum of growth. Ini apa yang dimaksudkan atau spirit apa dibawa dengan 3 kata ini? Kita akan sambung di segmen berikutnya bersama dengan Bapak Erlangga Hartarto. Usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Di ujung segmen ini, percobaan kita bersama dengan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Saya ingin mencoba mendalami soal 3 diksi, 3 kata, epicentrum of growth. Epicentrum of growth ini kenapa dirasa penting bagi ASEAN sebetulnya Pak, sehingga Indonesia mengangkat hal ini sebagai tema? Ya tentu kita sekarang dunia challenge-nya, tantangannya di bidang ekonomi. Dan pusat pertumbuhan itu memang dari segi global, kalau kita lihat di Eropa itu pertumbuhannya sempat negatif.
Di Amerika juga pertumbuhannya juga rendah. Kita lihat di beberapa negara lain rendah. ASEAN aja satu-satunya yang tinggi. Nah, Indonesia misalnya 5,17. Kemudian hampir berbagai negara ASEAN juga tinggi, apakah itu Filipina 4%, kemudian juga Vietnam di atas 2%, kemudian juga Singapura juga relatif pada positif. Sehingga dengan demikian ASEAN betul-betul menjadi pusat pertumbuhan. Nah, kemudian ASEAN sendiri memilih beberapa sektor yang dianggap kuat. Satu, tadi saya sampaikan terkait dengan electric vehicle, karena the next otomotif kan electric vehicle. Betul. Nah, electric vehicle Indonesia, Filipina punya resource nikel. Pusat manufakturnya Indonesia dan Thailand. Nah, ini kalau dibungkus bersama, ini ASEAN punya potensi mensuplai berbagai negara. Indonesia sendiri ekspor vehicle ke 90 negara. Demikian pula Thailand. Kalau Indonesia SUV, kalau Thailand sedan. Jadi ada segmentasi karena memang basisnya SUV di Indonesia keluarga besar, jadi laku. Betul. Kalau di Thailand keluarga kecil, jadi sedan. Jadi globalnya udah ketemu di sana. Nah, kemudian juga kita bicara local currency transaction. Jadi digital payment, QRIS misalnya. Nah, kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Sehingga orang Indonesia belanja di Singapura bisa pakai rupiah, demikian pula orang Singapura di Indonesia bisa pakai Singapura dolar, demikian pula di Malaysia, Filipina. Nah, itu 5 negara ASEAN akan dibuat QRIS jalan. QRIS itu menjadi penting untuk digital ekonomi. Nah, digital ekonomi tentu juga kita membicarakan per transaksi untuk Indonesia sudah diputuskan $100. Jadi $100 itu adalah untuk people to people transaction, bukan melalui kontainer dan yang lain. Khusus untuk digital. Nah, digital ini potensinya di ASEAN cukup besar, bisa sampai 300 billion di 2030. Jadi ini sekarang kita sedang dorong. Kemudian juga food crisis. Jadi kita sedang membuatkan protokol, terutama untuk beras. Misalnya Thailand, Myanmar, Kamboja, itu yang bisa, kalau Myanmar kan sekarang kita sedang kosongkan dulu lah, karena secara politik. Tapi Vietnam, Kamboja, itu bisa menjadi lumbung untuk ASEAN dan Thailand. Sehingga protokolnya itu sedang dipersiapkan. Kemudian juga kita sedang menyiapkan Digital Economy Framework Agreement. Sehingga ekonomi digital di ASEAN ini kita akan integrasikan. Sehingga kalau digital ekonomi kan biasanya seamless dan itu berbasis kepada sistem dan AI. Nah, ini sekarang kita sedang coba integrasikan. Makanya pertama tentu infrastruktur. Infrastruktur kan backbone, apakah itu fiber optik, apakah itu berbasis satelit. Kemudian kedua dari segi kontennya, dari segi ekonominya, dari segi e-commerce, kemudian dari segi perpajakannya, dari segi PPN-nya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bisa integrasikan, maka ekonomi ini akan menjadi engine of growth di ASEAN. Engine of growth di ASEAN. Tapi saya penasaran juga, apakah economic growth di ASEAN ini juga ada terdampak dari mungkin tensi tinggi antara Amerika, China mungkin? Ya, kalau kita bicara interim ASEAN kan itu ASEAN ekonomi yang kita dorong. Betul. Nah, kalau bicara tension di Indo-Pasifik, ya tentu kita melihat ada tensi antara US, China, tetapi kita lihat belakangan ini sudah mulai merendah, mulai merandai dengan kunjungan menteri dari Amerika, Blinken, Secretary of State ke China, sehingga komunikasi sudah mulai berjalan dengan baik. Namun Amerika sendiri masih punya regulasi yang menghambat produk ataupun melarang produk-produk China yang kritikal. Misalnya Inflation Reduction Act, itu critical mineral ataupun EV dari China itu tidak mendapatkan fasilitas insentif perpajakan dari Amerika. Amerika memberikan insentif otomotif $8.000,
Kalau ada komponen Cinanya nggak bisa dapat. Oke. Dan ditegaskan bahwa bukan hanya dari Cina, tetapi investasi dari Cina. Nah, kemudian ada juga CHIPS Act. Nah, CHIPS Act juga semikonduktor dari Cina juga mulai dikurangi. Kemudian berikut, mereka juga punya renewable energy solar panel tahun 2025 dari Cina pun akan dibatasi. Oleh karena itu, seluruhnya menjadi kesempatan untuk bagi Indonesia untuk mengembangkan semikonduktor, mengembangkan solar panel, dan juga mengembangkan EV, karena ini menjadi alternatif daripada supply yang sekarang dari Cina. Baik, Pak Erlangga, terakhir apa harapan Pak Erlangga terhadap gelaran KTT ASEAN yang akan segera digelar ya di tanggal 5 sampai dengan 7 September 2023 ini, Pak Erlangga, silakan. Tentu saya berharap kembali keberhasilan Indonesia terhadap seluruh target-target yang tadi disampaikan, karena dalam kepemimpinan Indonesia keputusan strategis ini diambil dan biasanya mewarnai daripada ASEAN ke depan. Kita sudah mewarnai dalam RCEP, Regional Cooperation untuk di wilayah ini dengan partners, dan itu salah satu blok perdagangan terbesar. Hampir 29% dari world GDP ada di sana. Nah, sekarang kita sedang siapkan supportingnya, yang diharapkan supporting untuk RCEP itu dari Indonesia juga. Baik. Di Indonesia. Oke, semoga harapan dari Pak Erlangga ini bisa menjadi suatu realitas, dan di tengah kepemimpinan atau keketuaan Indonesia di ASEAN kali ini, Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, terima kasih sudah berbagi informasi kepada Metro TV pada hari ini. Terima kasih, pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Saya Reno Reksa pamit. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.